Mereka harus mengerti, saya ini siap mati untuk bangsa dan rakyat ini. Saya tidak takut. Saya tegaskan di sini, tidak benar, dan kita akan maju terus. Biar anjing menggonggong, kita. Jawab surat Prabowo, Malaysia tantang Indonesia adu data. Kenal pasti apa permasalahannya. Itu bukan urusan kita, kita hanya minta siasatan. Jadi semua agensi yang terlibat harus siasat. Boleh tegur dan kritik dan serang. Dia bukan penyelamat seperti yang direncanakan dulu. Kita mulakan dengan forensik audit. Kalian mau ganteng kayak pemain timnas ini? Langsung klik link di bawah ini ya. Cuma 60 ribuan aja. Hubungan diplomatik antara Indonesia dan Malaysia kembali menjadi sorotan publik. Kali ini, pemicunya adalah kasus penembakan warga negara Indonesia, WNI, oleh aparat keamanan maritim Malaysia, atau yang dikenal sebagai Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia, APMM. Prabowo Subianto, yang langsung melayangkan surat kepada Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, untuk meminta penjelasan dan investigasi menyeluruh. Saya tidak akan mundur. Mereka harus mengerti, saya ini siap mati untuk bangsa dan rakyat ini. Saya tidak takut. Apalagi ada Kapolri sama Panglima TNI. Namun, respons Anwar Ibrahim ternyata tidak biasa. Alih-alih hanya menjanjikan investigasi, Anwar justru menantang Indonesia untuk adu data terkait kasus ini. Anwar menyampaikan responsnya. Ia mengaku prihatin atas kejadian ini dan menjamin bahwa Malaysia akan melakukan penyelidikan menyeluruh serta transparan. Namun, yang menarik perhatian adalah pernyataan Anwar selanjutnya. Ia menantang Indonesia untuk membuka data terkait aktivitas ilegal yang melibatkan WNI di wilayah Malaysia. Menurut Anwar, kasus penembakan ini tidak bisa dilihat sepihak. Ia menyebut adanya sindikat besar yang mengatur lalu lintas migran ilegal antara kedua negara. Saya tidak senang dengan cara kita menyelamatkan syarikat besar. Tapi dalam kes ini, ya, kita kena tahu, boleh tegur dan kritik dan serang. Dia bukan penyelamat seperti yang direncanakan dulu. Ya. Kita mulakan dengan forensik audit. Kenal pasti apa permasalahannya. Itu bukan urusan kita, kita hanya minta siasatan. Jadi semua agensi yang terlibat harus siasat. Apakah ada keterlanjuran? Apa yang dimaksud Anwar dengan adu data? Apakah ia meragukan versi cerita dari Indonesia? Atau justru ingin membuktikan bahwa Malaysia tidak sepenuhnya salah dalam insiden ini? Pertanyaan-pertanyaan ini menjadi bahan perdebatan hangat. Jadi ini membawa optimisme kepada kita semua. Saya tegaskan di sini, tidak benar, dan kita akan maju terus. Biar anjing menggonggong, kita akan maju terus. Di sisi lain, Anwar tampaknya ingin menekankan bahwa masalah ini bukan hanya tanggung jawab Malaysia. Ia menyebut adanya jaringan yang mengorganisasi pergerakan migran ilegal dan meminta Indonesia untuk ikut bertanggung jawab dengan membuka data terkait sindikat tersebut. Menurut Anwar, jika kedua negara bisa bekerja sama mengungkap jaringan ini, kasus seperti penembakan di Tanjung Ru bisa dicegah di masa depan. Tantangan Anwar tentu saja tidak dibiarkan begitu saja oleh Indonesia. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Sugiono, langsung angkat bicara. Ia mengatakan bahwa Indonesia siap bekerja sama dengan Malaysia untuk investigasi, tetapi juga menegaskan bahwa dugaan penggunaan kekuatan berlebihan oleh APMM harus tetap menjadi fokus utama. Sementara itu, berbagai kalangan di Indonesia juga memberikan tanggapan. Ketua MPR Ahmad Muzani, misalnya, meminta Malaysia untuk mengusut tuntas kasus ini secara terbuka. Ia menilai bahwa penembakan tidak seharusnya terjadi jika diplomasi berjalan baik. Komnas HAM bahkan menyebut insiden ini sebagai pelanggaran hak asasi manusia, terutama karena melanggar hak untuk hidup. Di kalangan masyarakat, reaksi beragam. Ada yang mendukung langkah tegas Prabowo,
Tetapi ada pula yang mempertanyakan mengapa masih banyak WNI yang memilih jalur ilegal. Pemerintah harus benahi sistem penempatan tenaga kerja kita, kata Iweng Karsiwen, Ketua Keluarga Besar Buruh Migran Indonesia, Kabar Bumi. Ia menilai kasus ini adalah puncak gunung es dari masalah yang lebih besar. Di Malaysia, Anwar Ibrahim tampak berusaha menjaga keseimbangan. Ia tidak ingin hubungan dengan Indonesia memburuk, tetapi juga ingin membela aparatnya. Dalam pernyataannya, Anwar mengatakan bahwa APMM bertindak karena kapal yang ditumpangi WNI mencoba menabrak kapal patroli. Namun, versi ini menuai kecurigaan dari pihak Indonesia, terutama karena keterangan resmi dari Malaysia sempat berubah-ubah pada awal kasus ini mencuat. Pemerintah Malaysia sendiri sudah memulai investigasi internal. Mereka tidak hanya menyelidiki tindakan WNI, tetapi juga prosedur yang dilakukan oleh APMM. Anwar menegaskan bahwa proses ini akan melibatkan kedua negara, sesuai dengan harapan Prabowo. Kami tidak akan memihak siapapun, katanya, menjanjikan transparansi. Namun, tantangan adu data yang dilontarkan Anwar menunjukkan bahwa Malaysia ingin Indonesia ikut bertanggung jawab atas akar masalahnya. Ini bisa jadi strategi diplomasi Anwar untuk mengalihkan tekanan dari Malaysia, sekaligus mendorong kerja sama yang lebih konkret dalam menangani sindikat migran ilegal. Kasus penembakan ini juga menarik perhatian dari sudut pandang hukum dan hak asasi manusia. (HAM). Dalam hukum internasional, penggunaan kekuatan oleh aparat keamanan harus memenuhi prinsip proporsionalitas dan keharusan. Artinya, tembakan hanya boleh dilakukan jika memang tidak ada cara lain untuk menghentikan ancaman, dan kekuatan yang digunakan harus seimbang dengan situasi yang dihadapi. Komnas HAM Indonesia telah menyuarakan kekhawatiran bahwa tindakan APMM dalam kasus ini mungkin melanggar prinsip tersebut. Menurut keterangan awal dari para saksi yang selamat, kapal yang mereka tumpangi memang berusaha kabur, tetapi tidak ada indikasi bahwa mereka membawa senjata atau mengancam petugas secara langsung. Jika ini benar, maka tindakan menembak bisa dikategorikan sebagai pelanggaran HAM berat, terutama karena menyebabkan kematian. Tantangan adu data dari Anwar Ibrahim kepada Prabowo Subianto dalam kasus penembakan WNI adalah cerminan dari kompleksitas hubungan Indonesia-Malaysia. Di satu sisi, ada kebutuhan untuk menegakkan keadilan bagi korban. Di sisi lain, ada masalah struktural yang lebih besar, seperti migrasi ilegal dan sindikat lintas negara yang tidak bisa diselesaikan oleh satu pihak saja. Prabowo dengan pendekatan tegasnya tampak berusaha menunjukkan komitmen melindungi WNI. Sementara itu, Anwar mencoba menjaga wibawa negaranya sambil membuka ruang kerjasama. Jika kedua pemimpin bisa memanfaatkan momen ini untuk saling mendukung, bukan saling menyalahkan, maka hubungan Indonesia-Malaysia justru bisa semakin kuat.